Kamu suka merhatiin nggak sih kalau tisu toilet biasanya berwarna putih? Tapi dulu, warna ini kurang digemari. Pada tahun 1950-an, tisu toilet berwarna mulai dijual di pasaran. Pembeli bisa memilih tisu warna pink, biru, kuning, hijau, atau hitam biar cocok sama interior kamar mandi mereka. Tapi kemudian, banyak dokter mulai mengaitkan pewarna tisu toilet dengan kenaikan risiko kesehatan. Pewarna ini juga menghambat penguraian tisu toilet saat disiram, jadi bikin kloset mampet. Akibatnya proses produksi dan harga retailnya terlalu mahal dibandingkan tisu putih biasa. Dan akhirnya permintaan tisu berwarna mulai turun. Coba perhatiin pola lucu ini deh. Mungkin kebanyakan orang nggak terlalu merhatiin aspek estetika pada tisu toilet, tapi pola ini tetap ada. Ada yang bilang itu cuma trik marketing, produsen menggunakan hiasan cantik supaya produk mereka kelihatan lebih estetik, dan supaya pembeli mengaitkan merek mereka dengan gaya hidup mewah dan elegan. Penjelasan lainnya lebih berkaitan dengan kegunaan tisu toilet. Pola ini bikin tisunya mengembang dan lebih gampang menyerap. Kamu pernah penasaran nggak? Kenapa ya tisu di toilet umum biasanya berkualitas rendah? Jawabannya tentu karena harganya lebih murah. Perusahaan juga membeli tisu berkualitas rendah dalam gulungan besar supaya nggak terlalu sering diganti. Langkah ini juga membantu mencegah pencurian. Ada aja ya orang usil yang suka nyuri tisu di toilet umum. Di sebagian toilet umum, saklar lampu biasanya dipasang di luar. Perusahaan konstruksi sengaja memasangnya di luar supaya lebih aman. Kamu tahu kan, listrik dan air bisa bikin kesetrum? Saklar juga dihubungkan ke listrik, jadi listriknya pasti akan mengalir ke saklar yang kena air. Saklar yang dipasang dengan benar pasti punya pengaman, tapi kebanyakan pemilik gedung nggak mau ngambil risiko. Inggris punya aturan keamanan saklar lampu yang jauh lebih ketat dibandingkan Amerika. Makanya di Inggris sering dijumpai saklar lampu yang terpasang di luar toilet. Meski begitu, kebanyakan kamar mandi di Amerika Serikat juga dilengkapi dengan sirkuit listrik khusus sebagai pengaman tambahan kalau terjadi korsleting. Saat arus listriknya berubah, sirkuit ini akan langsung mati. Dari sekian banyak warna, kenapa lampu lalu lintas cuma berwarna merah, kuning, dan hijau? Ternyata ini ada penjelasan logisnya loh. Sebelum ada lampu lalu lintas di jalan raya, sinyal lalu lintas kereta api muncul lebih dulu. Operator kereta pernah menggunakan warna putih untuk memberi aba-aba jalan, merah untuk berhenti, dan hijau untuk hati-hati. Tapi kemudian warna putih dinilai kurang cocok karena lampu putih di malam hari bisa dikira bintang. Jadi perusahaan kereta mengganti warna putih dengan hijau untuk aba-aba jalan dan kuning untuk hati-hati karena kedua warna ini lebih gampang terlihat. Akhirnya, warna yang sama juga dipakai pada lampu lalu lintas jalan raya dan dijadikan standar. Warna merah punya gelombang yang paling panjang, jadi pengemudi bisa melihat warna ini dari jarak yang lebih jauh. Warna kuning dipilih sebagai tanda hati-hati karena panjang gelombangnya sedikit lebih pendek dari merah, tapi lebih panjang dari hijau. Kamar tidur biasanya menjadi tempat yang paling berdebu di dalam rumah. Kira-kira kenapa ya? Nah, jadi debu di kamar tidur biasanya berasal dari sel kulit, tungau debu, dan serat kain di spray, karpet, dan tirai. Kalau kamu punya anabul, bulu dan sel kulitnya juga bikin kamarmu semakin kotor. Tapi tenang aja, ada cara praktis untuk mengurangi debu di kamar. Rapihin tempat tidurmu setiap hari, bersihin kamar dengan vacuum cleaner, dan pel lantainya secara rutin. Keluarin karpet, perabot, dan dekorasi yang bisa jadi sarang debu. Perhatiin juga kualitas spray dan tirai yang kamu pakai, bahan yang lebih longgar lebih gampang memerangkap debu. Selain itu, jangan masukin anabulmu ke dalam kamar. Tapi kalau yang ini kayaknya agak sulit ya. Pembersih udara modern, AC, dan kipas gantung bisa bikin kamar tidurmu jadi lebih nyaman. Tapi jangan lupa dibersihin dong. Kalau sampai kotor atau tersumbat bulu dan polutan lain, filternya nggak akan efektif menyaring debu sehingga kamarmu tetap kotor. Masih ngomongin soal debu nih, kamu tahu kan kalau kamu bisa ngebersihin pinggiran sapu dengan pengki? Bagian beralur ini ternyata nggak cuma hiasan loh, tapi bisa dipakai sebagai pembersih.
Saat kamu pakai kacamata, gagang kacamatamu ngebekas di telinga sampai berminggu-minggu ya? Itu berarti kacamatamu nggak sesuai sama kepalamu. Ukurannya terlalu sempit dan kalau terus dipaksain, kamu bisa kena iritasi dan sakit kepala. Gagang kacamata yang nekuk ke belakang telinga bisa menekan bagian tengkorak yang rapuh. Jadi saat milih kacamata, kamu perlu mastiin ukuran gagangnya pas dan sesuai sama kepalamu. Untuk mengatasi masalah ini, kamu bisa minta bantuan ahli kacamata. Jadi sebaiknya jangan coba-coba lakuin sendiri ya. Parutan kotak juga bisa dipakai dalam posisi horizontal. Dengan begini kamu bisa marut wortel dan keju dengan lebih nyaman. Kalau kamu mau marut bahan makanan lembut seperti keju kambing dan mozzarella, jangan lupa masukin dulu ke freezer selama 30 menit. Dan biar kejunya nggak nempel di parutan, tuang dulu permukaan parutan dengan sedikit minyak. Coba deh perhatiin sisi parutan yang paling jarang dipakai kayak gini. Kamu pernah pakai ini buat marut apa coba? Bagian ini sebetulnya dipakai untuk ngiris, jadi lumayan berguna kalau kamu mau ngiris sayuran atau kentang sebelum diolah. Sedangkan lubang kecil yang mencuat ini bisa dipakai untuk marut kulit lemon atau bikin parutan halus. Kamu bisa pakai tips berguna ini dengan bantuan parutan agar lebih hemat. Daripada pakai sabun cuci biasa, beli aja sabun cuci yang lebih murah, lalu parut sedikit dan masukin ke mesin cuci. Arah bukaan kulkas ternyata bisa diganti loh. Di sebelah sini ada engsel tuh. Jadi kalau engselnya dipasang di sini, pintu kulkas akan ngebuka ke arah berlawanan. Tapi sebelum kamu nyobain trik ini, cabut dulu kabelnya dan baca baik-baik buku panduan yang sesuai ya. Aluminium foil punya permukaan mengkilap dan permukaan yang lebih kusam. Banyak orang mengira kalau ini bisa ngasih tahu mereka sisi luar dan sisi dalam foil karena sisi yang mengkilap lebih gampang memerangkap panas. Padahal nggak ada bedanya sih. Proses pembuatan aluminium foil bikin kedua sisinya kelihatan beda. Tapi fungsinya tetap sama aja. Aluminium foil nggak melulu dipakai untuk masak di dapur. Kamu bisa memakainya saat nyobain trik baterai ini. Kalau kamu nggak punya baterai AA, pakai aja baterai AAA dan aluminium foil. Lalu masukin di salah satu ujungnya. Trik ini bakal berfungsi karena baterai AA dan AAA punya tegangan yang sama. Kemasan take away makanan Chinese bisa disulap jadi piring. Lepas aja dua sisinya dan jatuhin ke atas meja. Oh ya, wadah dari karton ini dulunya bernama ember tiram karena awalnya memang dipakai untuk naruh tiram. Ingat saat kamu berkeliling dengan scooter board ini selama pelajaran olahraga? Atau lebih tepatnya saat tanganmu berkali-kali membentur pas berpegangan di gagangnya? Entah kenapa, skuter ini kayak sengaja didesain buat menyebabkan kerusakan jari sebanyak mungkin. Tapi ternyata, kita semua melewatkan kegunaan sebenarnya dari gagang yang ada di kedua sisi ini. Apa coba? Ini adalah pelindung tangan, sama sekali bukan gagang. Lengkung plastik di kedua sisi papan didesain untuk melindungi jari-jarimu dari benturan yang kita alami karena pemakaian yang salah. Nah, cara yang benar berpegangan adalah dengan menyelipkan tanganmu melalui lubang dan genggam papan itu sendiri. Dengan cara ini, kamu mencegah buku-buku jarimu membentur papan dan rintangan lain saat kamu bersenang-senang naik skuter berkeliling. Saat keluar dari kamar mandi dan membalut dirimu dengan jubah mandi yang nyaman, ke arah mana kamu harus mengikatnya? Ke sini kan? Dengan memasukkan seluruh ikat pinggang di semua talinya, diikat di sekeliling pinggangmu. Maksudku, begitulah cara kerja semua ikat pinggang. Ini pertanyaan tipuan ya? Yap, sebenarnya jubah mandi akan berfungsi lebih baik jika ditali seperti ini. Selipkan ikat pinggang melalui dua tali di bagian depan dan tarik dengan erat. Ini jauh lebih mudah untuk membalut dengan baik dan erat. Lihat tanda bagi ini. Pasti kamu belum pernah tahu apa arti dibalik desain yang jarang diketahui ini. Ini pecahan, tapi angka-angkanya diganti titik. Masuk akal banget kan? Kenapa kita nggak ada yang nyadar? Jika kamu belah alpukat tapi nggak terpakai semuanya, ada cara agar warnanya nggak berubah jadi coklat. Simpan alpukat dalam segelas air di dalam kulkas. Buah ini akan bertahan 2-3 hari lebih lama. Saat kamu bikin popcorn di microwave sebagai teman nonton dan mau menuangnya ke dalam mangkuk, stop dulu. Sebenarnya ada fitur berguna di kantong panggang microwave yang hampir nggak digunakan orang. Begitu semua biji popcorn meletup,
akan ada lubang kecil di ujung kantong. Sebelum kamu robek lebih lebar, ketuk kantong dalam posisi terbalik dan kocok-kocok. Lubang ini didesain agar biji popcorn bandel yang nggak meletup jatuh keluar. Kocok-kocok agar semua biji itu keluar dan kamu akan memperoleh semangkuk popcorn sempurna. Tabir surya punya fitur tak dikenal yang berguna loh. Jika ada coretan spidol permanen di kulitmu serta sekaleng tabir surya semprot di dekatmu, semprotkan saja pada noda spidol dan gosok. Beres. Cara ini juga bisa bekerja di permukaan keras seperti ujung dapurmu. Jadi lain kali saat kamu salurkan bakat seni dengan spidol permanen di tempat yang nggak semestinya, kamu terlindungi. Jika baterai remote controlmu habis, ada fitur tersembunyi untuk menambah sedikit masa pakainya. Keluarkan baterai dan saling gosokkan kedua ujungnya. Ini akan membersihkan titik konektivitasnya dan memberi waktu bahan-bahan kimia di dalamnya untuk menyebar kembali. Ini berarti kamu punya lebih banyak waktu untuk pergi ke toko dan beli baterai. Mendongaklah. Kamu lihat kipas di langit-langitmu? Oke, kalau nggak punya, nggak apa-apa. Bayangin aja kamu punya. Nah, kipas ini punya fitur tersembunyi yang mungkin nggak kamu tahu. Ini bisa berupa saklar di kipas itu sendiri atau tombol di remote controlnya. Tapi, kebanyakan kipas angin bisa berubah arah putarannya. Dan ada alasan kenapa kamu benar-benar menginginkan itu. Di musim dingin, kamu ingin kipasmu berputar searah jarum jam, yang mendorong semua udara panas dari langit-langit turun. Di musim panas, kamu ingin kipasmu berputar berlawanan dengan arah jarum jam untuk menarik semua udara sejuk di sekitar lantai agar beredar di seluruh ruangan. Yang berikut ini penting banget. Mungkin microwave-mu punya mode senyap. Ya betul, pas manasin burrito jam 3 pagi, jarimu nggak perlu nungguin di atas tombol agar bisa mematikannya sedetik sebelum timer berbunyi. Tergantung pada mereknya, tapi dengan menekan dan menahan angka 0 atau 1, kamu pasti bisa mengaktifkan mode senyapnya. Sekarang, kamu bisa memakai microwave kapanpun sepuas hatimu. Pengganjal pintu berpegas di papan bawah pintumu yang berbunyi boing itu bukan cuma ganjal pintu. Sebenarnya ini juga penahan. Dengan memegangi ganjal itu dan membuka pintu di atasnya, pegas akan mengunci bagian bawah pintu hingga tetap terbuka. Ya, kita semua telah melewatkan fitur itu. Apa kamu tahu kalau selama ini keliru memakai sepatu larimu? Nah, ada lubang tali kecil bagian paling belakang yang disebut heel lock. Bisa kamu tebak apa fungsinya? Ya, mengunci tumitmu. Dengan begitu, tumitmu nggak akan bergeser-geser hingga lecet atau kaos kakimu jadi melorot. Yang rasanya paling nggak enak kan? Jadi, yang harus kamu lakukan adalah menyusupkan masing-masing tali di lubang pengunci itu hingga membentuk lengkungan kecil. Lalu tali yang berlawanan masuk ke dalam sosok tali itu. Ikat erat tali sepatumu seperti biasa dan wah, tumitmu aman. Omong-omong tentang tali sepatu, jika tanpa sengaja kamu mengikatnya begitu erat hingga dengan ototmu yang luar biasa pun tetap nggak bisa diurai, ada bahan kue biasa dengan fitur tersembunyi yang bisa membantu. Ya, kamu nggak salah dengar kok, bahan kue. Tepung maizena bisa bikin kuahmu lebih kental atau bisa untuk mengurai simpul mati. Serbaguna banget. Taburkan saja tepung maizena di atas simpul apapun, lumuri seluruhnya, dan tali itu akan bebas bergeser dengan mudah. Ini berlaku pada kalung, tali, benang, dan sebagainya. Tapi sayangnya, nggak bisa mengatasi simpul di ototmu. Tapi hey, bisa selalu kamu coba kok. Oh, apa kamu memakai cincin temanmu tanpa mikir kalau tangannya jauh lebih kecil dibanding tanganmu? Dan sekarang cincin itu macet? Cukup ambil sebotol Windex, kawan. Yap, tentu Windex membersihkan jendelamu, tapi juga punya bakat rahasia kecil melepas cincin yang macet. Dengan sedikit semprotan Windex, perhiasan itu akan langsung bisa dilepas. Keren kan? Kenapa nggak pernah ada yang ngajarin kita hal itu? Katakan, kamu lagi menulis sesuatu dengan pensil, misalnya saat ujian, tapi ups, kamu lupa bawa karet penghapus. Anehnya, kamu nggak lupa bawa roti ke ruang tes. Jadi, kamu punya roti. Yang kamu butuhkan untuk menghapus jawaban keliru yang baru kamu tulis. Gulung roti dengan kuat sampai teksturnya paling menyerupai, ya, penghapus. Terus, pakai aja. Hapus seperti biasa. Kenapa pembuat roti merahasiakan ini dari kita? Ini kan bisa berguna di banyak situasi saat aku bawa roti ke ujian sekolahku.
Jika kamu pakai jaket kulit, pertama-tama kamu keren. Kedua, kemungkinan kamu melewatkan satu fitur tersembunyi yang sebenarnya nggak begitu tersembunyi dan ada di depan mata. Tali di atas bahu jaketmu bukan cuma buat dekorasi loh. Jika kamu buka kancingnya pas menyandang tali tas, kamu bisa menutupnya lagi di atas tali tasmu hingga menguncinya di tempat. Sebanyak apapun kamu melakukan jumping jack, jungkir balik, atau putaran kepala breakdance, tasmu akan tetap di tempat. Jika kamu ingin membungkus makanan sisa, aluminium foil sangat berguna. Tapi, aluminium foil juga punya tempat di ruang penatumu karena kegunaan rahasianya. Bayangin kamu kehabisan tisu pewangi laundry. Pakaianmu keluar dari pengering penuh dengan listrik statis, hingga bikin rambutmu berdiri tegak, kayak rambut ilmuwan jahat dalam film kartun. Inilah yang harus kamu lakukan. Remas 2 lembar aluminium foil menjadi bola padat. Masukkan kembali pakaianmu ke dalam pengering dengan kedua bola itu. Dan putar sekali lagi. Pakaianmu akan keluar dalam keadaan bebas listrik statis. Setelah kamu rebus, telur terendam di air panas. Malah, sebagian orang bilang panas mendidih. Gimana cara kamu mengeluarkannya dengan mudah tanpa memasukkan tanganmu? Pakai kocokan telur. Dorong kocokan di atasnya, dan telur akan masuk ke dalam anyaman kawat kocokan. Sekarang, kamu bisa menariknya dengan mudah dan nyaman. Warna penyepit roti sebenarnya mengungkap rahasia kecil. Warna itu ngasih tahu kamu hari apa roti itu dikemas. Biru artinya Senin, coklat artinya Kamis, dan putih artinya Jumat. Ya, itu bukan warna cap. Dan kebanyakan merek roti mengikuti sistem yang sama karena ada satu perusahaan yang memasok banyak penyepit ini. Jadi, saat memilih roti terbaik, kamu bisa mengukur kesegarannya melalui warna penyepitnya. Ban roda pendaratan nggak pecah karena dirancang untuk beban yang 4-5 kali lebih besar daripada saat mendarat. Rodanya sendiri mungkin patah, tapi bannya nggak akan pecah. Tips yang dibuat berdasarkan psikologi orang ini bisa ngebantu kamu milih antrean tercepat di bandara. Kalau ada beberapa antrean di tempat check-in, pilih yang kiri ya. Dengan memilih ini, kamu akan lebih cepat sampai ke meja check-in. Kebanyakan orang dominan tangan kanan dan gak sadar milih sisi kanan. Kulit kamu biasanya agak kering waktu di pesawat. Ini karena tingkat kelembapan yang rendah di kabin bawa pelembab untuk menjaga kulit tetap terhidrasi sewaktu di pesawat. Kamu tahu pilot pesawat selalu makan hidangan yang beda sebelum terbang? Dengan begini, kalau salah satu dari mereka keracunan makanan, satu lagi masih bisa mengemudikan pesawat. Meja lipat pesawat termasuk permukaan terkotor di kabin. Jadi kamu harus sering-sering cuci tangan ya. Bersihkan juga meja itu dengan tisu basah antibakteri untuk membasmi semua bakteri di sana. Kalau kamu duduk di kursi lorong, kamu bisa punya ruang lebih lega untuk meregangkan kaki. Tekan aja tombol di sisi bawah sandaran tangan paling luar. Ini menaikkan sandaran tangan, jadi memberi ruang untuk kaki. Dan sandaran tangannya nggak akan nusuk-nusuk di samping kamu. Ini alasan lampu di kabin dimatikan. Penumpang harus terbiasa dengan keadaan gelap kalau pendaratan darurat terjadi malam-malam. Kalau begini, mata jadi udah terbiasa sama gelap kan? Nah, hal itu bikin evakuasi lebih gampang. Awak kabin meminta kamu membuka penutup jendela supaya mereka bisa melihat keadaan di luar. Dengan begini, mereka bisa memilih cara terbaik untuk mengevakuasi penumpang dalam keadaan darurat. Hampir semua pesawat penumpang berwarna putih karena warna ini memantulkan sinar matahari dengan baik dan mencegah pesawat memanas. Ada satu lagi nih alasannya, cat putih lebih murah. Pekerja dan teknisi juga bisa gampang melihat kerusakan di permukaan yang berwarna putih. Jangan bikin keputusan penting waktu di dalam pesawat deh. Otak kamu kekurangan oksigen pada ketinggian itu, ini berpengaruh buruk pada fungsi otak. Permen karet, permen keras, dan mint bisa membantu mengatasi telinga yang berdengung waktu pesawat lagi lepas landas dan mendarat. Bukan karena permennya sih, sebenarnya itu berkat proses menelan. Menguap juga bisa ngebantu loh. Nah, permen karet bisa ngebantu menghilangkan napas nggak sedap akibat udara tipis di ketinggian yang menguras kelembapan dari tubuh. Udara kering bisa bikin badan kamu kayak mau pilek. Udara di kabin bikin hidung dan tenggorokan kamu kering, mirip-mirip gejala pilek. Gejala ini biasanya hilang begitu kamu mendarat. Air yang mereka pakai untuk bikin kopi dan teh di pesawat nggak selalu bersih.
Iya sih, banyak perusahaan pakai filter air yang sangat bagus sekarang, tapi tetap aja, mending minta air botolan aja deh kalau haus. Segitiga kecil di dinding pesawat di atas kursi sangat penting untuk awak kabin. Segitiga ini nandain jendela yang harus kamu tengok untuk melihat indikator berkedip. Indikator ini menandakan penarikan roda pendaratan dan penutupan sirip sayap. Kalau pilot nemu masalah, awak kabin bakal lari ke jendela itu untuk memeriksa apa yang terjadi. Tapi buat penumpang, ini cuma tempat terbaik untuk berfoto karena kamu bisa melihat sayapnya dengan sempurna. Pilih kursi di tengah kabin pas di atas sayap kalau kamu mabuk udara. Area ini lebih stabil dan gak begitu berguncang waktu terjadi turbulensi. Kalau kamu gugup selama penerbangan, lakukan latihan fisik gak lama sebelum naik pesawat. Sedikit olahraga bisa ngebantu menurunkan stres dan membuat tubuh melepaskan endorfin yang merupakan hormon bahagia. Aktivitas fisik ini menebus berjam-jam yang kamu habiskan saat duduk di pesawat. Turbin berada di bawah sayap karena opsi ini bikin merawat mesin menjadi lebih murah, cepat, dan mudah. Dulu, mesin pesawat ada di ekor, memperbaikinya butuh peralatan mahal dan waktu lebih lama. Saat mereka memasang mesin di bawah sayap, harga tiket jadi turun. Coba deh bayangin kamu lagi naik balon udara. Kamu ngelihat sistem pembakaran yang dipasang di bagian bawah karet tabung atau envelope. Karet tabung itu memanaskan udara di dalam yang akhirnya bikin balon mengapung. Nah, turbulensi sama kayak udara panas itu, tapi alami. Waktu udara memanas, pesawat naik. Waktu udara mendingin, pesawat turun. Penumpang jadi kayak lagi naik roller coaster. Arus udara panas yang ditinggalkan pesawat lain juga bisa menjadi penyebab turbulensi. Itu wajar di kebanyakan penerbangan, tapi biasanya turbulensinya kecil dan gak dirasakan penumpang. Kamu tahu pesawat bisa terbang bahkan setelah satu mesinnya mati? Pilot bisa mengatasi situasi darurat itu dan mendaratkan pesawat dengan aman. Penumpang mungkin bakal merasa agak miring selama penerbangan, tapi seringnya mereka bahkan nggak tahu pesawat itu terbang cuma dengan satu mesin. Mata mendapat oksigen langsung dari udara, bukan dari darah, jadi mata bisa terasa kering selama penerbangan. Masukkan obat tetes mata ke tas kamu, obat mata bisa bermanfaat kalau mata kamu kering. Membawa banyak cairan ke pesawat jelas dilarang karena beberapa zat berbahaya bisa dengan mudah larut dalam air. Kalau pesawat harus mendarat di air, sayapnya bisa jadi bantalan penyelamat. Tangki bahan bakar yang kosong juga ngebantu pesawat mengapung. Ngomong-ngomong, pesawat bisa mengapung selama 10 menit sampai 1 jam sebelum tenggelam. Hal ini bergantung pada model, kondisi cuaca, dan kemampuan pilot. Awak kabin yang menyambut kamu dengan senyuman di pintu masuk pesawat biasanya naruh tangan mereka di belakang. Mereka lagi menghitung orang yang masuk ke pesawat untuk mastiin semua penumpang udah naik. Terlepas dari kata orang tentang makanan di pesawat, sebenarnya rasanya lumayan kok. Masalahnya terletak di indera pengecap kamu. Lidah kamu jadi lemah karena udara di kabin memang bikin mulut kering. Indera penciuman juga jadi tumpul, makanya maskapai ngasih banyak bumbu dan garam pada makanan mereka. Emang bener rambut tumbuh lebih cepat waktu kita naik pesawat? Enggak juga Ilmuwan belum bisa ngebuktiin ini. Mitos ini muncul di awal abad ke-20 waktu beberapa penumpang menyadari pangkal janggut mereka memanjang selama penerbangan. Wajar kok kalau kepala kita sakit saat terbang, terutama setelah lepas landas. Kamu mencapai ketinggian yang melebihi Gunung Everest kira-kira dalam 10 menit. Perubahan ini terjadi terlalu cepat sampai badan nggak bisa menyesuaikan. Sabuk pengaman di pesawat membentang di perut biar kamu nggak terbanting ke langit-langit saat terjadi turbulensi. Saat turbulensi, pesawat mulai naik dan turun, sabuk pengaman pinggang menahan kamu di kursi dengan aman. Sementara itu, sabuk pengaman di mobil melindungi orang dari benturan horizontal. Pesawat punya perlindungan khusus dari petir. Meskipun pesawat disambar petir, penumpang nggak akan ngerasain itu. Pesawat dilapisi aluminium yang menghantarkan arus listrik, tapi mencegahnya masuk ke pesawat. Elektronik dan tangki bahan bakar juga punya perlindungan ekstra. Kursi pesawat sangat nggak nyaman karena maskapai nyoba masukin jumlah maksimum penumpang ke pesawat, makanya kursinya jadi berdesakan. 2 baris tambahan berarti 12 penumpang lagi.
Maskapai juga bikin kursi penumpang lebih ringan untuk menghemat biaya bahan bakar. Beban tambahan yang kelihatannya nggak seberapa ini bisa merogoh puluhan juta rupiah. Ngomong-ngomong, kursi pesawat punya lapisan tahan api. Lapisan ini diperlukan untuk mencegah api menyebar jika terjadi kecelakaan. Petugas bandara menyerahkan tas yang nggak diambil ke pusat khusus. Kalau pemiliknya nggak datang dalam 3 bulan, tas itu akan dijual di toko khusus. Dulu kamu nggak bisa nyalain ponsel di pesawat karena ponsel berbahaya banget untuk navigasi kan? Sinyal radio ponsel bisa mengganggu pengaturan di kelistrikan pesawat. Masker oksigen jatuh bukan cuma saat ada turbulensi kencang, tapi juga saat tekanan udara di dalam kabin berubah drastis. Penumpang baik-baik aja kalau memakai masker oksigen, tapi kejadian-kejadian itu dianggap situasi darurat. Dan pilot berusaha untuk cepat-cepat turun ke ketinggian aman supaya penumpang bisa bernapas tanpa masker oksigen. Kamu pernah kepikiran nggak sih saat lagi asik ngedengerin musik lewat speaker, kok subwoofernya bisa ngeluarin suara yang enak didengar? Pasti kamu pernah ngalamin kayak gitu kan? Tapi kenapa ya kebanyakan speaker yang dijual di pasaran bisa berwarna hitam? Eits, jangan protes dulu. Kalau speakermu berwarna hijau, merah, atau warna cerah lainnya, ya nggak apa-apa juga. Tadi kan aku bilangnya kebanyakan speaker berwarna hitam. Bahkan kebanyakan speaker yang berwarna cerah ini juga punya warna hitam di bagian bawahnya. Nggak percaya? Ya udah, cek dulu aja. Ada penjelasannya yang bisa masuk akal kok. Teknologi speaker awal punya diafragma berpartikel hitam di bagian atasnya. Jadi setelah suaranya diperkuat, ia akan mengirim muatan melalui diafragma. Kemudian partikel hitam ini terdorong ke atas. Partikel karbon akan mental sampai menyentuh bagian atas laput diafragma. Bagian ini bertugas untuk menghasilkan suara khas dari speaker yang kita nyalain. Produsen speaker pasti sebel banget kan saat mengetahui produk mereka bakal berubah warna setelah dipakai lama? Apalagi di bagian atas laput diafragma ada partikel hitam, jadi mereka punya solusi logis dengan bikin speakernya berwarna hitam. Pemilihan warna hitam pada speaker juga disebabkan oleh kepraktisannya. Warna ini bisa cocok dengan berbagai jenis dekorasi. Dinding, perabot, dan pakaian juga masih bisa serasi kalau dipadukan dengan warna ini, makanya hitam menjadi warna dominan pada speaker. Menurut penelitian, kebanyakan orang sulit lepas dari kebiasaan ngedengerin musik. Dan speaker gampang banget dijumpai di zaman now. Alat ini juga terpasang pada TV, laptop, dan ponsel kita. Kalau gitu kita lihat juga sejarah awalnya yuk. Speaker berawal dari teknologi radio dan telepon. Bentuk pertama speaker dikembangkan oleh Johann Philipp Reis pada tahun 1861. Penemu otodidak asal Jerman ini nyoba masang speaker di teleponnya. Speaker ini hampir bisa menghasilkan suara dengan jelas, tapi dibarengi dengan suara kresek-kresek setelah diperbaiki beberapa kali. Penemu telepon Alexander Graham Bell kemudian nyoba bikin dan memperbaiki versi speaker Reis. Intinya, Bell dan para penemu lain mau bikin speaker elektrodinamis. Sampai tahun 1877 pun, speaker ini belum ada, tapi para penemu di seluruh dunia mau mengubah keadaan. Jadi, mereka melakukan penelitian supaya bisa bikin speaker kayak gitu. Buah karya Werner von Siemens kemudian memunculkan ide speaker yang digerakkan oleh kumparan elektromagnetik. Tapi kenapa harus ada magnet di dalam speaker sih? Nah, semua speaker modern memiliki arus listrik. Ini menjadi hal penting yang telah dibahas oleh para penemu kala itu. Saat arus listriknya berubah, maka akan terbentuk medan magnet. Agar panel speaker bisa bergerak, magnet perlu menghasilkan medan magnet berlawanan yang menghasilkan getaran. Getaran inilah yang nantinya akan kita dengar. Makin besar magnetnya, makin keras juga speakernya. Penemu lain yang meneliti soal speaker adalah Thomas Alva Edison asal Amerika Serikat. Dia mengajukan paten Inggris tentang sistem yang menggunakan udara terkompresi untuk mekanisme amplifikasi. Loudspeaker listrik komersial pertama baru muncul pada tahun 1924. Kualitas suara yang dihasilkan terbilang cukup bagus saat dipakai di bioskop. Terobosan selanjutnya memakan waktu hampir 20 tahun.
Perkembangannya juga bertepatan dengan hadirnya duplex driver pada tahun 1943. Speaker ini lebih jernih dan koheren saat disetel pada volume tinggi dan gedung bioskop sangat memerlukannya. Kemudian, temuan ini diberi nama The Voice of the Theater. Setelah itu, duplex driver diteliti oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences dan langsung menjadi standar industri rumah filmnya pada tahun 1955. Sampai sekarang, desain pengeras suara ini masih dipakai. Industri film memang serius dalam mengupayakan perbaikan suara, begitupun dengan gedung bioskop yang kita pakai untuk nonton film. Kamu pasti pernah ngelihat dinding gedung bioskop yang dipasangi tirai tebal kan? Tirai kedap suara alias akustik ini jauh lebih tebal dari tirai standar. Biasanya terbuat dari kain tebal yang ditenun rapat, lapisannya juga lebih berkualitas sehingga bisa meredam suara dan mengurangi pantulan akustik langit-langit, jendela, dan dinding ruangan yang rata. Suara yang terdengar pun akan jauh lebih bagus. Karpet lantai bioskop yang sangat tebal juga punya fungsi yang sama. Karpet ini bisa memerangkap suara dengan memberi isolasi. Dari segi kepraktisan, karpet ini juga bisa meminimalisir bunyi langkah kaki selama penayangan film. Konsep yang sama juga bisa kita amati saat kita memasukkan ponsel ke dalam cangkir agar suaranya lebih nyaring. Speaker yang ditaruh di tempat terbuka akan memproyeksikan suara ke segala arah. Nah, saat speakernya menghasilkan gelombang bunyi, jumlah energi di bagian depan dan belakang sama besar. Dengan menaruhnya di ruang tertutup, kita bisa mindahin sebagian energi di speaker belakang ke arah depan. Dan saat speakernya ditaruh di dalam cangkir, suaranya lebih gampang diarahkan. Geraknya cuma menuju ke satu arah, sehingga suaranya kedengaran lebih keras. Kamu pasti tahu banget sama kejadian yang satu ini. Saat kamu naruh ponsel di dekat speaker, ponselmu akan ngeluarin bunyi denging. Benar nggak? Hal ini bisa terjadi saat kedua gadget saling berdekatan, sedangkan ponselmu lagi ngirim dan menerima data. Pengiriman informasi kayak gini bisa menghasilkan gangguan elektromagnetik di medium yang ada di sekitar speaker. Makanya akan muncul bunyi denging dari speaker. Untuk menghindari bunyi berisik yang nyebelin ini, kamu cukup misahin ponselmu dari speaker. Dengan begini, kamu akan terhindar dari gangguan elektromagnetik. Menurut penelitian, rata-rata 74% orang Amerika Serikat punya lebih dari satu headphone. Dan 46% di antaranya mengaku telah terbiasa ngedengerin musik pakai headphone selama lebih dari 2 jam setiap hari. Ada orang yang beli headphone karena bentuknya, tapi sebagian lainnya mengutamakan kualitas suara. Yang jelas, kita perlu milih headphone yang tepat. Banyak orang juga rela ngeluarin biaya sampai lebih dari 1,5 juta rupiah untuk beli headphone. Perangkat ini telah jadi aksesoris fashion. Makanya, para tokoh kenamaan berusaha bikin pengaruh di industri headphone sama halnya kayak di industri fashion. Musisi Dr. Dre dan Jimmy Iovine telah mengenalkan merek headphone Beats by Dre yang terkenal itu. Pada tahun 2006 lalu, mereka sedang berjalan menyusuri pantai Samudra Pasifik sambil ngebahas soal kesepakatan sepatu Keds. Rupanya mereka baru ditawari oleh sebuah merek besar. Setelah berdiskusi, mereka malah fokus pada produk yang lebih diminati. Dan pilihan mereka jatuh pada headphone. Ide kedua orang ini berubah jadi merek yang dibeli Apple pada tahun 2014 dengan harga lebih dari 43,5 triliun rupiah. Kesepakatan terbesar dalam sejarah Apple ini memang bukan main-main. Beats by Dre menguasai 70% pasar headphone saat penandatanganan kesepakatan hingga Apple bisa mengambil alih pasar headphone. Pencapaian ini juga didukung dengan perilisan earphone nirkabel AirPods mereka pada tahun 2016. Tapi sebenarnya gimana sih cara kerja earphone nirkabel ini? Perangkat ini mengandalkan baterai internal agar dayanya mencukupi meski tanpa kabel. Seringnya earphone ini dilengkapi dengan baterai built-in yang bisa diisi ulang. Tapi kadang juga bisa terus aktif berkat baterai standar AA atau AAA. Jadi earphone menerima sinyal yang dipancarkan oleh sumber audio pasangannya tanpa kabel, misalnya dari ponsel atau laptop. Kemudian sinyal ini dikodekan oleh perangkat sumber yang umumnya dipancarkan melalui frekuensi radio atau pembawa sinyal inframerah. Setelah itu, earphone menerima sinyal tersebut dan mengubahnya ke dalam bentuk audio. Dan akhirnya, telingamu bisa menangkap musik yang kamu dengerin.
Benda ini emang kerasa dingin kalau dipegang, apalagi pas cuacanya lagi dingin. Tapi ternyata fungsi kenop pintu kuningan nggak cuma biar kelihatan mewah dan kinclong. Kuningan juga punya khasiat antimikroba karena terbuat dari campuran tembaga. Jadi, logam ini bisa menghalau kuman dan bakteri bahkan cuma dalam waktu 2 jam. Di ruangan yang sering dilewatin, kenop pintu kuningan bisa lebih berguna, tapi harga logam ini lebih mahal dari nikel dan baja. Makanya di zaman now, kita jarang ngeliat kenop pintu kuningan. Ngomong-ngomong soal benda serbaguna, kebanyakan obeng juga punya rahasia kecil. Handle-nya bisa dimasukin ke kunci Inggris untuk nambah torsi saat diputer. Dengan begini, obengnya jadi lebih gampang untuk muter baut di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Kancing kemeja cewek emang sengaja dipasang di sebelah kiri dan alasan yang melatar belakanginya nggak terkait dengan fashion. Saat para pelayan masih biasa makein baju wanita bangsawan di zaman dulu, posisi kancing ini lebih memudahkan mereka. Kancing di sebelah kiri juga nunjukin status ningrat pemakainya. Jadi kamu bisa paham kan kenapa posisi ini masih dipertahankan sampai sekarang? Padahal kebanyakan orang di zaman now terbiasa pakai baju sendiri. Nanti kalau mau unboxing paket dengan cutter, coba amati cuttermu baik-baik deh. Kalau bilahnya punya garis diagonal, berarti kamu beruntung. Bilah ini juga bisa dipatahin. Setelah terus-terusan dipakai untuk motong kardus, bilah cutter lama-lama akan tumpul. Dan supaya kamu nggak buru-buru beli cutter baru, patahin aja garis diagonal di bagian ujung biar cuttermu tajam lagi. Jadi gini caranya, cek lubang kecil di bawah cutter yang biasanya juga disebut dengan blade snapper. Penemuan cerdas ini pertama kali dicetuskan oleh seorang insinyur yang terinspirasi dari potongan coklat batang. Eits, bentar dulu. Kardusnya jangan langsung dibuang dong. Di situ biasanya ada bungkus gel silika. Dan gel ini sebetulnya punya fungsi sebagai pengering karena mampu menyerap kelembapan di lingkungan sekitar. Jadi sebaiknya ambil aja gel silikanya untuk dipakai nanti, mungkin buat ngeringin HP atau alat elektronik lain. Taruh aja barang yang mau kamu keringin di dalam wadah, kemudian masukin gel silika untuk mengurangi kerusakan. Kamu nggak harus jadi mekanik loh untuk tahu kapan waktu yang paling pas untuk ganti ban mobil. Ada tanda-tandanya kok. Amati baik-baik ya. Kamu ngelihat tonjolan karet di permukaan ban kan? Saat tonjolannya makin rata dengan tapak ban, berarti kamu harus segera membawanya ke bengkel mobil. Kemungkinan besar, traksi ban mobilmu udah jauh berkurang dan ini bisa membahayakanmu saat menyetir. Bagian atas kaca depan mobil ditempeli dengan bintik-bintik hitam bertekstur. Fitur ini nggak cuma terpasang sebagai desain, dan namanya adalah frit glazing, yaitu sejenis cat keramik khusus pada kaca untuk melindungi perekatnya dari sinar ultraviolet. Frit juga menutupi dan membentuk permukaan perekat yang lebih kasar agar kacanya bisa nempel. Kamu ngelihat tuas kecil di bawah spion tengah mobilmu nggak? Bagian ini berfungsi untuk mengatur cahaya spion pada mode siang dan malam hari. Fitur ini menggunakan teknologi cermin prismatik untuk meredam silau lampu depan mobil di belakang mobilmu. Spion tengah yang dimiringin secara manual sudah ada sejak tahun 1930-an, tapi spion ini menjadi standar pada tahun 1970-an. Saat kamu lagi naik mobil, coba cek juga deh sandaran kepalanya. Kebanyakan orang belum tahu kalau bagian ini juga punya fungsi rahasia. Sandaran kepala bisa diatur sesuai tinggi penumpang supaya kepala dan leher mereka bisa nyender sempurna. Tapi selain bisa diatur, sandaran kepala juga bisa dilepas. Di dalamnya ada 2 batang logam yang sangat kuat. Jadi kalau kamu kejebak di dalam mobil dan harus buru-buru keluar, batang ini bisa dipakai untuk mecahin kaca mobil. Saat kamu lagi asik nyetir, tiba-tiba bensinnya habis ya. Mungkin kedengarannya kocak banget sih. Tapi gimana jadinya kalau kamu buru-buru tancap gas padahal nozzle bensinnya masih nyangkut di tangki mobil? Tenang aja, nozzle bahan bakar udah dirancang agar insiden berbahaya kayak gini nggak terjadi. Nozzle ini punya fitur khusus yang bikin selangnya copot sendiri saat ditarik paksa. Di awal abad ke-20, sepatu Keds cuma dirancang untuk para pemain basket. Tapi kemudian, sepatu ini malah jadi salah satu produk fashion penting sama kayak jeans dan jaket kulit. Kalau kamu perhatiin, bagian samping sepatu Keds punya 2 lubang. Fitur ini nggak cuma dipakai untuk ngasih tambahan sirkulasi udara, tapi supaya pemakainya bisa ngiket sepatu mereka secara kreatif.
Kira-kira buat apa ya bagian atas sumpit kok dibikin nempel kayak gini? Biar nggak kepisah sebelum dipakai buat makan? Mungkin ada benernya juga, tapi bisa jadi bukan itu alasannya. Kalau kamu perhatiin baik-baik, bagian atasnya berbentuk persegi. Bener kan? Sumpit kayak gini berasal dari desain tradisional Jepang agar ujungnya lebih gampang dipatahin. Ujung yang kepisah ini nantinya bisa dipakai sebagai tatakan supaya sumpitmu tetap bersih kalau kamu mau pakai lagi. Dengan begini kamu nggak perlu khawatir lagi sumpitmu bakal nyentuh meja atau benda lain. Sepeda cewek didesain khusus dengan mempertimbangkan fungsi fashion dan sejarah. Rangkanya yang lebih rendah dibikin agar gampang dinaiki cewek berbadan pendek dibandingkan dengan cowok yang tingginya rata-rata. Itu buat setang dan sadelnya ya, tapi keseluruhan rangkanya yang lebih rendah juga punya fungsi lain. Di zaman dulu, cewek selalu pakai rok dan gaun panjang sampai seharian, jadi mereka harus mastiin baju mereka nggak akan nyangkut di rangka sepeda. Lalu dibuatlah sepeda berangka rendah ini untuk para cewek agar kebutuhan mereka kala itu tetap terpenuhi. Pasta gigi dibikin warna-warni nggak sekedar untuk seru-seruan. Semua warnanya punya fungsi rahasia sejak tahun 1970-an. Kala itu para konsumen makin tertarik dengan kesehatan mulut, makanya mereka nyari produk pasta gigi yang nggak cuma untuk ngebersihin gigi. Kemudian ada perusahaan pelopor produk kebersihan mulut yang nambahin obat kumur ke pasta giginya. Nah, inilah fungsi dari garis biru. Mereka juga nambahin garis merah berupa bahan tambahan untuk ngerawat gusi. Ngomong-ngomong soal pasta gigi, cek dulu bagian tutupnya kalau kamu mau buka pasta gigi baru ya. Kamu pasti bakal kaget. Sebagian pasta gigi punya tutup berujung lancip supaya kamu bisa nusuk segel tutupnya tanpa ngerusak kuku. Cara ini juga lebih higienis karena tanganmu nggak ikut mindahin kuman dan bakteri ke pasta gigi. Masih soal produk kamar mandi nih, sikat gigi punya fitur rahasia lain pada pola bulu sikatnya. Selain bikin tampilannya kelihatan estetik, bulu sikat ini juga punya fungsi praktis. Kebanyakan bulu sikat berwarna biru dengan kombinasi putih, warna birunya ini lama-lama akan pudar, dan kalau udah pudar, berarti kamu harus segera membeli sikat gigi baru. Dokter gigi menganjurkan sikat gigi perlu diganti tiap 3-4 bulan sekali, tapi bulu sikat yang udah pudar bisa ngingetin kamu kalau kamu lupa. Kamu masih suka main Lego nggak? Kalaupun iya, ya nggak apa-apa juga. Hobi ini bagus buat semua umur kan? Tapi kok bagian atas kepala Lego diberi lubang segala ya? Nah, ini adalah fitur pengaman yang dirancang produsen Lego untuk mencegah bahaya tersedak. Kalau sampai ketelen, Lego ini bisa memicu masalah fatal yang akan menghalangi saluran pernafasan. Dengan adanya lubang di dalam kepala Lego, udara masih bisa ngalir bebas lewat situ sampai Legonya bisa diambil. Kita udah terbiasa dengan bola lampu modern yang beraneka ragam kan? Ada yang berbentuk tabung, wajik, dan pilinan. Tapi dulu, bola lampu dibikin bulat untuk menjalankan fungsinya. Saat itu, bola lampu kaca masih dibuat secara manual, makanya bentuknya bulat. Ada alasan praktisnya juga sih. Filamen bohlam harus berada pada jarak yang sama di setiap permukaan bola kaca. Jadi, cara termudah untuk bikin jaraknya selalu sama, yaitu dengan milih bentuk bulat. Silinder yang ada di ujung kabel itu nempel terus di sana, kayak nggak ada gunanya gitu. Sebenarnya ini adalah ferrite bead yang membantu kabel listrik mengurangi gangguan elektromagnetik atau EMI. Kabel listrik bisa dibilang bertindak sebagai antena yang memancarkan EMI. Ada alasannya kenapa roda yang berputar di dalam microwave berbentuk lingkaran. Benda bundar akan menyebarkan panas dengan merata, nggak seperti benda persegi. Kalau kamu taruh wadah persegi di dalam oven, energi akan terpusat di sudut-sudutnya, bukan menyebar rata seperti pada wadah yang bundar. Pengukur suhu pada toaster biasanya dipakai untuk menentukan serenyah apa roti panggangmu. Tapi kegunaan lain pengukur suhu yang lebih spesifik adalah untuk jenis roti yang berbeda. Roti putih dan manis jauh lebih cepat menjadi panas dibanding roti coklat dan gandum hitam. Makin lama rotinya, makin banyak waktu yang dibutuhkan toaster untuk menghasilkan roti coklat keemasan yang kamu inginkan. Kebanyakan pintu oven bisa tetap dibuka sedikit saat kamu memanaskan makanan di dalamnya.
Mungkin kamu mengira tujuannya untuk mendinginkan oven setelah pemakaian. Tujuan sebenarnya adalah untuk fokus mematangkan bagian atas masakan dan memastikan lapisannya bergerak. Mengendalikan penumpukan panas dan uap dengan melepaskannya lewat pintu yang agak terbuka, memberimu hasil yang diinginkan tanpa membuat seluruh makanan jadi renyah. Mungkin kamu pernah lihat mesin cuci piringmu punya area khusus untuk jenis alat dan perabot makan yang berbeda? Tapi semua perabot makan harus menghadap ke tengah dan gak ke satu arah aja. Jenis makanan yang ditaruh di piring juga menentukan di mana piring itu harus ditaruh di rak. Karena bagian tengah mesin memperoleh semprotan air paling kuat, noda karbohidrat dari tomat dan kentang harus ditaruh di sana. Deterjen lebih fokus ke bagian luar saat pencucian dengan kucuran menyerupai air terjun. Karena itu, piring bernoda bekas protein seperti noda telur misalnya harus ditumpuk di sana. Kipas langit-langit mendorong udara dingin turun di hari yang panas. Tapi kipas angin juga bisa sama efektifnya di musim dingin jika kamu jentikan saklar di bagian samping atau kamu pakai katrolnya. Jadi kalau mau menghemat biaya pemanas dan mau cepat menghangatkan ruangan di hari yang dingin, nyalakan kipasmu. Kipas akan mengangkat dan mengedarkan udara hangat hingga lebih efektif menghangatkan ruangan. Kamu masih memakai catatan tempel alih-alih aplikasi keren yang ada di gadgetmu? Aku juga gitu. Terlepas dari untuk apa kamu memakainya, kertas ini seringkali menggulung ke atas. Itu karena kamu melepasnya dari bawah ke atas dan cara ini membuat kertas menggulung. Melepas kertas ke samping akan memastikan kertas tetap rata, siap ngingetin kamu akan tugas harianmu. Apa kamu tahu kalau alat pembuka kaleng baru ada 50 tahun setelah kaleng pengawet muncul? Jadi gimana dong cara orang-orang dulu membuka kaleng? Ada beberapa cara alternatif untuk berjaga-jaga kalau kamu lupa naruh pembuka kalengmu. Yang kamu butuhkan cuma sendok logam. Taruh kaleng di atas meja, pegang erat-erat, dan genggam kepala sendok dengan kuat. Tekan dan gosok dengan kuat di satu titik di tepi atas kaleng. Emang butuh waktu, tapi kalau digosok terus, titik itu akan berlubang. Begitu lubang itu cukup lebar bagi ujung sendok, cungkil tutup kaleng ke atas dan cungkil terus di sepanjang tepi sampai akhirnya kamu bisa menikmati makanan yang kamu peroleh dengan susah payah itu. Kebanyakan toilet mengandalkan tekanan air dan gravitasi, jadi mati listrik nggak akan berpengaruh. Tapi kalau toiletmu memang butuh listrik agar berfungsi, kamu pasti khawatir listrik mati pas kamu memakainya. Untungnya, listrik cuma dipakai untuk mengisi air ke toilet, bukan untuk menyiramnya. Karena mekanisme penyiram masih bekerja, buka tangki toilet dan tuang air ke dalamnya. Dan kamu bebas menyiram apa saja yang perlu. Saluran air di kamar mandi lama-kelamaan bisa tersumbat loh. Ini nggak bisa dihindari. Rambut kita rontok 50-100 helai sehari dan banyak di antaranya akan mengendap di drainase kamar mandi kita. Rambut cuma mengawali sumbatan dan ini menyebabkan timbunan berbagai sampah lain. Coba gunakan penyedot debu dan masukkan ujung nozzle-nya ke dalam lubang drainase untuk mengatasi sumbatan itu. Taruh lap basah di sekeliling nozzle agar udara nggak keluar, penyedot akan jauh lebih mudah menyedot sumbatan. Kamu jadi nggak perlu ngeluarin biaya tambahan untuk tukang ledeng karena mereka sendiri juga memakai teknik ini. Agar lilinmu lebih tahan lama, potong sumbunya berulang kali dan simpan sejauh mungkin dari air dan kelembapan. Ini akan menjamin lilinmu tetap kuat dan stabil dan terus terbakar lebih lambat dalam waktu yang lebih lama. Ruang kosong antar panel di pintu oven ada karena suatu alasan. Kamu bisa menyelipkan sikat ke sana untuk membersihkan kaca pintu oven. Ruang ini mudah dijangkau melalui bagian bawah pintu. Buka rak bagian bawah, lalu dorong sikat melalui lubangnya. Ketika kamu memarkir di garasi, mungkin ada kesulitan untuk menentukan kamu harus sedekat apa. Nggak semua mobil dilengkapi sensor yang bisa memastikan kamu tetap dalam jarak aman sebelum bumpermu membentur dinding. Memasang sebuah tali dengan bola tenis dari plafon pada jarak yang pas akan membantu kamu mengetahui jarak parkir terbaik dari dinding.
WD-40 bisa digunakan untuk melumasi gembok. Kita semua tahu bahan ini harus ada di setiap rumah. Tapi kalau kamu nggak punya, alternatif lainnya adalah goreskan inti pensil di sepanjang tepi kunci, lalu masukkan ke dalam lubangnya. Terus lakukan ini sampai lubang kunci cukup terlumasi dan berfungsi dengan lancar. Tang cenderung akan rusak kalau kamu pakai untuk memperbaiki keran dan kepala shower yang juga sulit digenggam dengan tang. Ambil sedikit ujung selang kebun dan pasang ke celah tang, cengkeramannya akan jadi lebih kuat, serta bisa mencegah keausan. Kamu bisa memanfaatkan karet yang terbuang untuk berbagai benda di rumah. Saat kamu bosan mengencangkan dan melonggarkan baut dengan obeng, coba pakai gelang karet. Pasangkan di pegangan baut, maka traksi pada obeng akan jauh lebih besar. Memindahkan balok-balok beton gak aman bagi punggung bawahmu. Sekalipun dengan kereta sorong, pekerjaan ini bisa berisiko. 3 pipa sederhana bisa membawa perubahan besar berapapun ukuran baloknya. Coba angkat ujung balok ke atas pipa dengan tongkat pencungkil, lalu dorong dan putar sambil perlahan-lahan mengarahkan ketiga pipa ke lokasi yang diinginkan. Pastikan kamu nggak melakukan ini di permukaan yang nggak rata ya. Pukulan pertama pada paku bisa sukses besar atau justru bikin jempolmu nyut-nyutan. Bentuk jepit rambut pas banget untuk menahan agar paku tetap di tempat. Jadi tanganmu terbebas dari bahaya dan kamu bisa memukul paku tanpa takut. Pakai krayon sebagai ganti ballpoint atau pensil ketika bekerja dengan gergaji basah agar penandanya nggak hilang. Goresan krayon juga lebih jelas kelihatan di air keruh. Mengecek drainase di atap dan menentukan kapan drainase harus dibersihkan bisa makan waktu. Pasang sebuah cermin dengan lakban di ujung sapu panjang dan periksa apa saluran sudah perlu dibersihkan. Untuk lebih membantumu menjaga keseimbangan, pasang sepasang sepatu olahraga tua di ujung tangga. Tapak sepatu dan cengkeramannya memastikan tingkat keselamatan yang lebih tinggi. Dempul cair biasanya dikemas dalam tabung-tabung besar, jadi kamu nggak bisa memakainya sampai habis. Ambil tutup botol bekas dan lubangi dengan bor untuk dijadikan tutup yang pas yang melindungi dempul cair itu. Nah, dempulnya siap dipakai lagi tanpa sumbatan.